Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang bangun datar, kesebangunan, kongruensi segitiga di sekolah dasar. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Putu Prema Jayasanti. Kakak adalah seorang mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2011-031-088 dari kelas 3A. Nah, yuk kita masuk ke sub bahasan materi yang kita bahas di video ini. Ada 3, yang pertama bangun datar, kedua kesebangunan, dan yang ketiga kongruensi segitiga. Yuk kita masuk ke materi pertama, bangun datar. Coba diperhatikan gambar benda berikut ini. Ada lantai keramik, pizza, dan layang-layang. Apakah benda di atas merupakan bangun datar? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena bentuknya datar. Nah, jika kita bahas lebih lanjut, bangun datar itu adalah bangun yang memiliki dua ukuran, yaitu ukuran panjang dan ukuran lebar. Jenis-jenis dari bangun datar adalah seperti di slide ini. Yang pertama persegi, kedua persegi panjang, ketiga segitiga, 4 jajar genjang, 5 trapesium, 6 belah ketupat, 7 layang-layang, dan 8 lingkaran. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama persegi, bentuknya seperti gambar di slide ini, di mana sifat-sifatnya adalah yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang atau 2 pasang sisi yang sejajar. Yang kedua, mempunyai 4 sudut siku-siku. Sifat ketiga adalah memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Persegi, rumus luasnya yaitu L sama dengan S kali S. S itu adalah ukuran sisi persegi. Sekarang ayo kita coba latihan satu soal. Soalnya adalah lantai dari kamar Ani itu berbentuk persegi. Nah, ukuran sisi lantai kamar Ani itu adalah 6 meter. Jadi, berapakah luas lantai kamar Ani? Dari soal ini, kita bahas langsung. Diketahui bahwa sisinya atau S itu adalah 6 meter. Yang ditanyakan adalah L besar atau luas. Nah, jawabannya adalah kita cari luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Di mana luas sama dengan 6 meter kali 6 meter. Jadi, luas kamar Ani adalah 36 meter persegi. Adalah bangun persegi panjang. Bentuknya seperti di slide ini. Nah, sifat dari persegi panjang ada 3. 1. Memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. 2. Keempat sudutnya siku-siku. 3. Memiliki diagonal yang sama panjang. Nah, luas dari persegi panjang rumusnya L sama dengan P kali L, di mana P ukuran panjangnya dan L ukuran lebarnya. Kita coba ke satu soal latihan, yaitu ruang kelas berbentuk persegi panjang. Panjang ruang kelas adalah 9 meter dan lebarnya 5 meter. Jadi, berapa luas ruang kelas? Kita bahas langsung. Diketahui di soal adalah P panjang 9 meter, L lebarnya 5 meter. Ditanyakan luasnya. Jadi, luas sama dengan panjang kali lebar. Luas sama dengan 9 meter kali 5 meter. Jadi, luasnya didapatkan 45 meter persegi. Next, bangun segitiga. Seperti gambar di slide ini. Segitiga ada 3 jenis jika dibagi berdasarkan sisinya, yaitu segitiga sama sisi, sama kaki, dan sembarang. Sifat segitiga sama sisi adalah ketiga sisinya sama panjang, ketiga sudutnya sama besar, 60 derajat. Lalu, sifat dari segitiga sama kaki, 2 dari 3 sisinya sama panjang, dan memiliki sepasang sudut yang sama besar. Lalu, sifat segitiga sembarang, ketiga sisinya tidak sama panjang, dan ketiga sudutnya juga tidak sama panjang, atau tidak sama besar. Nah, segitiga dibagi lagi jadi 3 jenis berdasarkan sudutnya. Ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, segitiga tumpul. Sifat segitiga siku-siku memiliki sudut terbesarnya adalah sudut siku-siku sebesar 90 derajat.
Lalu sifat segitiga lancip, ketiga sudutnya merupakan sudut lancip yang berarti lebih kecil dari 90 derajat. Lalu sifat segitiga tumpul, salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul, yaitu sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Nah, rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Sekarang kita bahas satu soal, yaitu sebuah segitiga memiliki ukuran tinggi yaitu 8 cm dan ukuran alasnya 6 cm. Jadi luas dari segitiga itu adalah berapa? Langsung kita bahas. Tinggi segitiga 8 cm, alasnya 6 cm, jadi luas bisa dicari yaitu setengah kali alas kali tinggi, berarti setengah kali 6 kali 8, jadi didapatkan 8 kali 6 adalah 48 per 2, jadi luasnya adalah 24 cm persegi. Next, selanjutnya bangun jajar genjang seperti di slide ini gambarnya. Nah, sifatnya adalah 1. Memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang. 2. Memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. 3. Memiliki diagonal yang membagi jajar genjang menjadi dua sama besar. Nah, rumus luasnya adalah alas kali tinggi. Sekarang langsung kita terapkan satu contoh soal. Suatu jajar genjang memiliki ukuran alas yaitu 7 cm dan tingginya 6 cm. Berapakah luasnya? Nah, dari soal ini diketahui A-nya 7 cm, T-nya 6 cm. Jadi, cara mencari luas adalah alas kali tinggi, yaitu 7 kali 6, jadi didapatkan luasnya sama dengan 42 cm persegi. Next, selanjutnya adalah bangun trapesium. Sifat dari trapesium adalah 1. Memiliki sepasang sisi sejajar. 2. Memiliki dua pasang sudut sama besar pada trapesium sama kaki atau memiliki dua sudut siku-siku pada trapesium siku-siku. 3. Jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar adalah 180 derajat. Rumus luas trapesium setengah kali A plus B kali T. A, B-nya itu adalah ukuran sisi-sisi sejajar, sedangkan T-nya tinggi trapesium. Nah, sekarang langsung kita bahas satu soal, yaitu suatu trapesium memiliki ukuran sisi atas adalah 4 cm, sisi bawahnya 8, tingginya 6. Luasnya berapa? Jadi, diketahui A-nya 4, B-nya 8, T-nya 6. Luasnya didapatkan setengah kali A plus B kali T, jadi A plus B nya 4 plus 8, jadi 12 per 2 dikali 6, 12 per 2 itu 6, 6 kali 6 hasilnya 36, jadi luasnya 36 cm persegi. Nah, bangun yang selanjutnya adalah belah ketupat. Sifatnya yaitu yang pertama memiliki 4 sisi yang sama panjang, 2. Memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. 3. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nah, luas rumusnya adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Langsung kita terapkan di contoh soal. Ada suatu belah ketupat ABCD memiliki ukuran panjang AC 5 cm, panjang BD-nya 6 cm. Jadi, luas belah ketupat itu berapa? Nah, di soal diketahui D1-nya 5, D2-nya 6. Cara mencari luas, D1 kali D2 per 2. Jadi, 5 kali 6 per 2. Jadi, 30 per 2 itu sama dengan 15 cm persegi. Bangun selanjutnya layang-layang. Sifat dari layang-layang, 1. Memiliki sepasang sudut yang sama besar, 2. Memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Rumus luasnya juga sama, setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Langsung diterapkan di contoh soal. Suatu layang-layang ABCD memiliki ukuran AC 12 cm dan BD 5 cm. Jadi luasnya berapa? Nah, di soal ini diketahui D1-nya 12, D2-nya 5. Nah, cara mencari luas, D1 kali D2 per 2, 12 kali 5 per 2,
didapatkan 60 per 2, itu sama dengan luasnya 30 cm persegi. Nah, yang selanjutnya adalah bangun lingkaran. Sifat-sifat lingkaran itu adalah memiliki satu titik pusat dan jarak sembarang titik pada lingkaran terhadap pusatnya adalah sama. Rumus dari luas lingkaran V kali R kali R. V konstanta sebesar 22/7 atau 3,14 dan R-nya adalah ukuran jari-jari lingkaran. Langsung kita coba satu soal. Luas dari lingkaran dengan jari-jari 14 cm berapa? Nah, diketahui di soal R-nya jari-jari 14 cm. Jadi luasnya bisa dicari V kali R kali R. Jadi V-nya 22/7 kali 14 kali 14. 22/7 kali 196, jadi 22 kali 196 per 7. Sehingga didapatkan hasil akhir luasnya 616 cm persegi. Nah, submateri yang kedua adalah kesebangunan. Perhatikan gambar di slide ini. Apakah kedua bangun segitiga di atas sebangun? Jawabannya adalah iya, karena jika dilihat sekilas saja mereka itu seolah satu bangun yang sama, hanya berubah posisi saja. Nah, kita bahas di dalam. Kesebangunan itu adalah dua buah bangun yang memiliki sudut serta panjang sisi yang sama. Kesebangunan juga memiliki notasi khusus, yaitu seperti di slide ini. Nah, bahasan dari gambar yang tadi adalah pada dua segitiga di atas, sudut yang sama besarnya yaitu sudut C sama dengan sudut R, sudut B sama dengan sudut Q, sudut A sama dengan sudut P. Lalu, sisi yang sama panjang, yaitu ada sisi AB sama dengan sisi PQ, sisi BC sama dengan sisi RQ, dan sisi AC sama dengan sisi PR. Nah, perhatikan segitiga di kiri ini. Dari segitiga ini, rumus kesebangunan segitiga ABC dan BDC itu ditemukan BC kuadrat sama dengan CD kali CA, atau kuadrat dari sisi BC sama dengan hasil kali panjang sisi CD dan panjang sisi CA. Di mana dapat rumus ini? Itu didapat dari persamaan berikut. Sisi tegak segitiga ABC per sisi tegak segitiga BDC sama dengan sisi miring segitiga ABC per sisi miring segitiga BDC. Nah, didapatkan BC per CD sama dengan CA per BC. Nah, ini dikali silang. Jadi dapat BC kali BC sama dengan CD kali CA. Makanya didapatlah rumus kesebangunannya BC kuadrat sama dengan CD kali CA. Nah, next. Masih di segitiga yang sama, sekarang rumus kesebangunan segitiga ABC dan ABD. Rumus kesebangunannya BA kuadrat sama dengan AD kali AC, atau kuadrat dari sisi BA itu sama dengan hasil kali panjang sisi AD dan panjang sisi AC. Rumus ini juga didapat dari persamaan yang sama, yang mirip konsepnya dengan persamaan tadi, yaitu sisi tegak segitiga ABC per sisi tegak segitiga ABD sama dengan sisi miring segitiga ABC per sisi miring segitiga ABD. Didapatlah persamaan BA per AD sama dengan AC per BA. Jadi, dikali silang, dapatlah BA kali BA sama dengan AD kali AC. Jadi, BA kuadrat sama dengan AD kali AC. Nah, masih juga di segitiga yang sama, sekarang adalah rumus kesebangunan segitiga ADB dan BDC. Didapatkan rumusnya BD kuadrat sama dengan AD kali DC. Nah, atau disebut juga kuadrat dari sisi BD itu sama dengan hasil kali panjang sisi AD dan panjang sisi CD. Rumus ini juga ditemukan dari persamaan yang konsepnya sama, yaitu sisi tegak segitiga ADB per sisi tegak segitiga BDC sama dengan sisi miring segitiga ADB per sisi miring segitiga BDC. Didapatlah persamaan DC per BD sama dengan BD per AD. Dikali silang, dapatlah BD kali BD sama dengan AD kali DC. Nah, makanya ditemukan BD kuadrat sama dengan AD kali DC.
Oke, sekarang kita bahas dari rumus kesebangunan segitiga tadi. Kita simpulkan bahwa persamaan dari ketiga rumus kesebangunan sebelumnya itu adalah yang pertama, sisi yang dikuadratkan itu adalah sisi yang menjadi bagian dari segitiga pertama sekaligus bagian dari segitiga kedua. Misalnya, mengapa sisi BD yang dikuadratkan? Itu karena sisi BD adalah sisi di segitiga ADB dan sekaligus juga sisi di segitiga BDC. Lalu persamaan yang kedua adalah persamaannya itu selalu membentuk pola. Seperti berikut polanya. Nih, perhatikan gambar di kiri. Jika yang dicari sisi kuadrat di tengah-tengah atau garis BD, maka itu merupakan perkalian dari sisi-sisi di bawahnya, yaitu hasil kali sisi CD dan DA. Makanya didapatkan BD kuadrat sama dengan CD kali DA. Pola yang kedua. Perhatikan gambar di kiri. Jika dicari kuadrat sisi alas atau AB, maka itu merupakan hasil perkalian bagian lebih pendek dari sisi terpanjang dengan sisi terpanjangnya. Makanya didapatkan AB kuadrat sama dengan DA kali CA. Pola yang ketiga adalah, perhatikan gambar di kiri. Jika yang dicari itu kuadrat sisi tinggi atau BC, maka itu merupakan hasil perkalian bagian lebih panjang dari sisi terpanjang dengan sisi terpanjangnya. Makanya didapatkan BC kuadrat sama dengan CD kali CA. Oke, sekarang kita coba ke satu contoh soal. Sisi CA memiliki panjang 8 cm, CD-nya memiliki panjang 2 cm. Berapakah panjang dari sisi BC? Nah, coba ingat pola yang tadi, sisi BC itu sisi tinggi. Kuadrat dari sisi tinggi atau sisi BC itu merupakan hasil kali dari bagian yang lebih panjang dari sisi terpanjang dengan sisi terpanjangnya. Jadi, BC kuadrat sama dengan CD kali CA. Didapatkan BC kuadrat sama dengan 2 kali 8, jadi BC kuadratnya 16 cm. Nah, panjang BC-nya aja itu berapa? Otomatis panjang BC-nya adalah akar dari 16, yaitu 4 cm persegi. Oke. Nah, adik-adik kita masuk ke submateri ketiga, kongruensi segitiga. Coba perhatikan dulu segitiga berikut ini. Apakah segitiga ACP kongruen dengan segitiga AMP? Jawabannya iya. Kenapa? Itu karena segitiga ACP dapat tepat menempati segitiga AMP dengan cara mencerminkan segitiga ACP itu terhadap garis AP, garis yang lurus, atau semua sisi segitiga ACP itu memiliki panjang yang sama dengan segitiga AMP. Lalu alasan yang kedua adalah segitiga CAM merupakan segitiga sama kaki, sehingga sudut ACP itu sama dengan sudut AMP. Atau sudut pada segitiga pada kaki-kaki segitiga di sama kaki segitiga CAM itu tentunya adalah sama. Dan sudut pada APC itu sama dengan sudut APM, yaitu sebesar 90 derajat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat dari dua segitiga yang kongruen. Sifat dua segitiga yang kongruen, yang pertama, sisi-sisi yang bersisian atau yang bersesuaian itu mempunyai panjang yang sama. Sifat yang kedua, sudut-sudut yang seletak besarnya sama. Nah, setelah memahami sifat, kita akan beralih ke syarat dua segitiga yang kongruen. Syarat yang pertama, dua segitiga akan kongruen jika ketiga sisi yang bersesuaian dari dua segitiga itu sama panjang. Nah, perhatikan contoh berikut. Ada gambar sebuah trapesium yang dibagi dua, jadi ada dua segitiga, yaitu segitiga SPQ atau PQS dan segitiga RSQ. Pertanyaannya, apakah segitiga PQS kongruen dengan segitiga RSQ?
Sekarang coba kita cek. Sisi PQ itu sama dengan sisi RS. Lalu sisi PS sama dengan sisi QR. Sisi SQ sama dengan sisi SQ juga. Nah, dianalisis, karena sisi-sisi yang bersesuaian dari segitiga PQS dan segitiga RSQ itu sama panjang, jadi disimpulkanlah bahwa segitiga PQS dan segitiga RSQ itu kongruen. Nah, kita masuk ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua, dua segitiga akan kongruen jika dua sisi pada segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi yang bersesuaian pada segitiga kedua, dan besar sudut apit dari kedua sisi tersebut sama. Nah, perhatikan gambar di slide ini. Apakah segitiga DEF itu kongruen dengan segitiga KLM? Kita bahas satu persatu. Berdasarkan dari gambar ini aja, sisi DE itu sama dengan sisi KL, kemudian sisi DF sama dengan sisi KM, sudut D itu sama dengan sudut K. Nah, kemudian kita cari lagi bagian lainnya, didapatlah sisi EF sama dengan sisi LM, sudut E sama dengan sudut L, dan sudut F sama dengan sudut M. Nah, berdasarkan dari data-data di atas ini berarti sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang, dan sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Jadi, disimpulkanlah segitiga DEF itu kongruen dengan segitiga KLM. Selanjutnya kita bahas syarat yang ketiga. Dua segitiga akan kongruen jika dua sudut pada segitiga pertama sama besar dengan dua sudut yang bersesuaian pada segitiga kedua, dan sisi yang merupakan kaki persekutuan kedua sudut sama panjang itu. Nah, perhatikan gambar di slide ini. Apakah segitiga GHI kongruen dengan segitiga XYZ? Sekarang kita bahas berdasarkan gambar dulu. Sudut G sama dengan sudut Q, sudut H sama dengan sudut Y, sisi GH sama dengan sisi XY. Kemudian kita cari bagian yang lainnya, didapatkan sisi GI sama dengan sisi XZ, kemudian sisi HI sama dengan sisi YZ, dan sudut I sama dengan sudut Z. Nah, berdasarkan dari data-data itu, berarti sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Jadi kesimpulannya, segitiga GHI itu kongruen dengan segitiga XYZ. Oke, kita coba satu latihan soal. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, jika diketahui segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PQR, maka tentukanlah panjang PR, panjang QR, sudut PQR, dan sudut QRP. Nah, kita bahas ya cara menjawabnya langsung. Nah, karena ada syarat bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PQR, maka otomatis sudut Q itu sama dengan sudut B, sehingga besarnya 50 derajat. Kemudian sudut R akan sama dengan sudut C, besarnya 60 derajat. Lalu sisi AB sama dengan sisi PQ, panjangnya 10 cm. Sisi CB sama dengan sisi QR, panjangnya 11 cm. Dan sisi AC sama dengan sisi PR, panjangnya 9 cm. Nah, dari data-data ini, didapatkanlah hasil bahwa panjang PR adalah 9 cm, panjang QR adalah 11 cm, sudut PQR atau yang disebut sudut Q juga itu adalah 50 derajat, dan sudut QRP atau sudut R-nya adalah 60 derajat. Baik adik-adik, cukup sekian yang kakak bahas pada video pembelajaran kali ini. Kakak ucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi menonton video ini hingga akhir. Nah, kakak ucapkan selamat belajar dan semangat terus untuk belajar. Di akhir kata, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata, dan kakak tutup dengan ucapan terima kasih. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di video selanjutnya.